Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat dalam. Tontonlah dari awal sampai akhir agar tidak keliru menyimpulkan ceritanya nanti. Anda dapat menuliskan pelajaran dan hikmah apa yang dapat dipetik dari video ini di dalam kolom komentar nanti. Selamat menonton. Dari sekian banyak nabi yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, maka nabi yang boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki tempat khusus untuk dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itulah Nabi Musa alaihissalam senantiasa bermunajat dan kemudian berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab pertanyaan beliau pada saat itu juga. Begitulah salah satu kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Hingga suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah nanti orang yang akan bertetangga denganku di surga?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dan menyebutkan nama orang yang akan menjadi tetangga Nabi Musa tersebut di surga, juga nama kampungnya lengkap dengan alamat rumahnya. Bermodalkan informasi tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam bergegas menuruni Bukit Tursina dan terus berjalan menuju kampung yang sudah diketahuinya itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai juga di kampung tersebut setelah berhari-hari lamanya menempuh perjalanan. Ketika sampai di kampung tersebut, Nabi Musa alaihissalam mendapati beberapa orang warga dan bertanya mengenai keberadaan orang yang dicarinya itu. Maka atas bantuan tersebut Nabi Musa alaihissalam pun berhasil menemukan rumah orang yang dimaksud. Nabi Musa alaihissalam mengetuk pintu dan mengucap salam. Terdengar suara balasan salam dari dalam rumah, lalu pintu dibuka oleh seorang pemuda yang mempersilahkan beliau untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Pemuda itu tidak segera melayani Nabi Musa alaihissalam, tetapi segera masuk ke dalam kamar dan sedang mengerjakan sesuatu. Tak lama kemudian pemuda itu keluar dengan menggendong seekor babi betina yang besar. Babi itu dibawanya dengan hati-hati. Melihat adegan pemuda dan babi tersebut, Nabi Musa alaihissalam kaget bukan kepalang. "Loh, apa-apaan ini?" Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. "Bagaimana mungkin pemuda seperti ini akan menjadi tetanggaku di surga kelak?" Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Kemudian dengan handuk babi itu dilap sampai kering, lalu pemuda itu memeluk dan mencium babi tersebut sambil dibawa kembali ke dalam kamar. Tak berapa lama kemudian pemuda itu keluar lagi sambil membawa seekor babi jantan yang lebih besar. Oleh sang pemuda, babi jantan itu diperlakukan sama persis seperti babi betina sebelumnya, dibersihkan dan dimandikan dengan lembut, kemudian diberi handuk hingga kering dan dipeluk serta dicium dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya babi jantan itu dikembalikan ke kamar. Setelah semua kegiatannya itu selesai, maka pemuda itu pun duduk melayani tamunya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun bertanya kepada si pemuda, "Wahai saudara, apa agamamu?" "Aku beragama Tauhid." "Kalau kau beragama Tauhid, lalu mengapa kau memperlakukan babi seperti itu? Kita tidak boleh berbuat begitu." Pemuda itu pun membalas perkataan Nabi Musa. "Dengan segala hormat wahai Tuan, sebenarnya kedua babi itu adalah ayah dan ibu kandungku. Suatu ketika mereka melakukan dosa besar, kemudian Allah merubah fisik mereka menjadi babi yang jelek rupanya. Adapun dosa mereka terhadap Allah adalah soal lain, itu urusan ayah dan ibuku dengan Allah. Sebagai seorang anak, aku tetap melaksanakan kewajibanku, sepanjang waktu aku terus saja berbakti kepada kedua orang tuaku sebagaimana yang Tuan lihat tadi. Walaupun fisik mereka sudah menjadi babi, aku tetap saja melaksanakan tugasku. Setiap hari aku berdoa memohon kepada Allah agar ayah dan ibuku diampunkan. Aku bermohon supaya Allah mengembalikan fisik ayah dan ibuku menjadi manusia sedia kala, tetapi Allah masih belum mengabulkannya." Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga denganmu nanti di surga. Baktinya sangat tinggi kepada kedua orang tuanya, padahal ibu bapaknya sudah berubah menjadi babi, tetapi dia tetap berbakti. Oleh karena itu kami naikkan makamnya di sisi kami sebagai anak soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, yang maksudnya adalah sebagai berikut.
Oleh karena dia telah berada di makam anak yang soleh di sisi kami, maka kami terima doanya. Jika sebelumnya tempat kedua ibu bapaknya berada di dalam neraka, maka kami telah pindahkan ke dalam surga. Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapak yang semula akan masuk ke dalam neraka namun akhirnya pindah ke surga. Semua ini bisa terjadi adalah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapaknya, walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Mudah-mudahan ibu bapak kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Seburuk apapun perangai kedua orang tua kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Sebesar apapun dosa yang telah mereka perbuat, itu bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kedua ibu bapak kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang baik di akhirat. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapak di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui pemberian harta benda, tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapaknya adalah dengan doanya agar kedua ibu bapaknya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah akhir kisah ini, jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton.